Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati Allah. Kita melanjutkan lagi kajian dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, di mana pada pertemuan terakhir kita telah membahas satu hadis nomor 23 bahwa diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma kana yaum Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhata fanada innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun, muttafaqun alaih. Bahwa dulu pada hari perang Khaybar Rasulullah SAW memerintahkan Abu Talhah untuk menyeru, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian untuk makan daging-daging keledai. Fa innaha rijsun, karena sesungguhnya daging tersebut adalah rijs, kotoran. Karena itulah para ulama sepakat bahwa daging keledai atau keledai ahliyah, humur ahliyah, keledai jinak ya, itu adalah haram dimakan. Maka daging, darah, air kencingnya dan kotorannya dari keledai itu adalah najis. Kenapa? Karena dia adalah haram. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apakah badan, keringat, dan liur yang keluar dari keledai ini najis apa tidak? Tadi para ulama sepakat bahwa kotorannya, ya, air kencingnya, kemudian dagingnya itu mereka sepakat adalah najis. Di sini nggak ada keledai ya, kuda pun jarang ya. Nah, kalau kita mendapatkan keledai jinak ya, yang biasa ditunggangi, ada keledai yang dikatakan dalam ilmu fikih yang tidak jinak, yaitu apa? Zebra. Kalau zebra itu halal dimakan, kalau keledai haram dimakan. Karena haram dimakan, maka kotorannya baik kotorannya maupun air kencingnya itu menjadi najis. Nah, kalau barangnya najis, sekarang pembahasannya adalah apakah badannya juga najis, kemudian air yang keluar dari badannya, keringatnya atau apapun yang keluar dari badannya selain daripada itu, apa air liurnya, kemudian ingusnya dan sebagainya, apakah itu najis apa tidak? Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Apakah hal-hal tadi najis atau suci? Imam Ahmad dalam pendapat beliau yang paling masyhur, beliau berpendapat bahwa hal-hal tadi, apa tadi? Air liurnya yang keluar dari hidungnya, keringatnya, dan yang sekitarnya, badannya, itu adalah najis.
Hal itu dikatakan dalam Al-Muqni dan Al-Insaf. Wal bagal wal himar ahliyah najisah. Bagol itu adalah perkawinan antara kuda dengan keledai. Lahir dinamakan istilahnya dengan al-bagol. Nah, kalau dalam bahasa Arab, keledai adalah al-humur al-ahliyah. Itu mereka sepakat najis. Nah, semua yang keluar dari itu juga najis. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat dua imam, Imam Malik, Imam Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa hal-hal tadi itu tidak najis. Keringatnya tidak najis, air liurnya tidak najis, kemudian apalagi yang keluar ingusnya ya juga tidak najis. Kalau ada yang keluar dari mulutnya juga tidak najis. Dan ini juga dikatakan oleh para ulama salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dikenal dari Imam Ahmad yang terkenal, yaitu pendapat Imam Ahmad barang-barang tersebut itu adalah najis. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, itu tidak najis. Itu adalah pendapat sebagian sahabat-sahabat Imam Ahmad. Kemudian juga pendapat ulama-ulama kontemporer saat ini, di mana mereka berpendapat bahwa barang-barang tersebut itu tidak najis. Berkata Syekh Muhammad Ibrahim Al-Syekh, "Innaha tahiratun fil hayah, wa la yanjus minha illa al-baulu war-rasu wad-damu." Bahwa daging, kemudian keringat, kemudian air liur, kemudian ingusnya itu tidak najis selagi dia masih hidup, kecuali air kencing, kotoran dan darah dari hewan tersebut, dari keledai. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, "As-sahih alladzi la raiba fihi anna al-baghal wal himar tahirani fil hayati kal hir." Bahwa yang betul adalah dan tidak diragukan bahwa baghal, yang tadi perkawinan antara kuda dan keledai, itu suci selagi dia masih hidup. Seperti kucing. Kucing haram dimakan apa tidak? Kucing haram dimakan enggak? Haram. Apakah badannya kucing najis? Badan kucing najis apa tidak? Tidak najis. Air liurnya kucing najis apa tidak? Tidak najis. Yang keluar dari hidungnya kucing najis apa tidak? Tidak najis. Sama juga. Jadi kalau keledai tidak najis, kalau kucing tidak najis, keledai juga tidak najis, sama hukumnya. Kecuali air kencingnya kucing, kotorannya kucing, atau daging yang sudah mati dari kucing tersebut adalah najis. Fayakunu riquhuma wa irquhuma wa sya'ruhuma tahiran. Maka air liurnya, kemudian keringatnya, kemudian bulunya itu adalah suci. Apa pendapat kelompok yang pertama yang menyatakan tidak suci atau najis? Karena sabda Rasulullah SAW yang menyatakan innaha rijsun, bahwa keledai adalah rijsun, kotoran. Rij adalah najis, kotoran adalah najis. Maka keumuman hadis ini mengharuskan kenajisan segala sesuatunya yang menempel pada keledai. Pada dasarnya bahwa setiap hewan yang diharamkan itu adalah najis dan kotor. Wa jami'u ajzaihi, hewan dan semua bagian daripada hewan tersebut itu najis. Adapun pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa badannya,
keringatnya, air liurnya dan sebagainya itu tidak najis, dalil-dalilnya adalah pertama, bahwa Nabi SAW dan para sahabat dulu mereka menungganginya. Namun Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk menjauhinya dan untuk membersihkan setelah mereka menunggangnya. Kalau itu najis pasti akan diperintahkan untuk membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran tersebut. Kalau itu najis. Wa ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz. Dan mengakhirkan penjelasan yang itu sesungguhnya dibutuhkan itu tidak mungkin, tidak boleh terjadi. Sehingga kalau itu najis pasti akan dijelaskan. Dan itu tidak pernah ada penjelasan dari Rasulullah SAW, perintah dari beliau untuk membersihkan diri setelah mereka menunggang keledai. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang kucing. Innaha laysat binajasin. Sesungguhnya kucing itu bukan najis. Innaha minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu termasuk hewan yang berkeliling di tengah-tengah kalian. Dia hidup bersama manusia. Wa hadhil illa mawjudatun fil himar wal baghal wa aksar. Dan alasan ini, apa alasan bahwa kucing itu tidak najis badannya, air liurnya? Jadi misalnya minuman kita dijilat oleh kucing, najis apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena itu adalah suci, tidak najis. Kenapa tidak najis? Karena kucing itu adalah hewan yang hidup bersama manusia. Tidak bisa kita pisah daripada kucing. Nah, alasan ini bahwa itu tidak najis karena dia itu hidup di tengah-tengah manusia juga ada pada himar dan bagol, pada keledai dan bagol. Bagol itu tadi ya, perkawinan antara apa? Antara keledai dengan kuda. Bahkan lebih. Fa inna rukubahuma wa isti'maluhuma aktsaru lusuqan wa amsa hajatan ilal hirrah. Karena menungganginya, menggunakannya itu lebih banyak lagi bersentuhan dengan manusia daripada dan lebih membutuhkan lagi daripada kucing. Kucing itu hanya hidup bersama manusia saja, tapi manusia tidak pernah memanfaatkan kucing untuk tunggangan. Tidak pernah memanfaatkan kucing untuk mengambil sesuatu, membawa sesuatu, tidak pernah. Tetapi kalau keledai dan bagol itu dipakai menjadi tunggangan, juga menjadi alat untuk mengangkut barang-barang. Sehingga kebutuhannya lebih banyak lagi daripada kucing. Fa idza ufiya anil hirra litatawufiha fa huwa fil himari wal baghli aula. Kalau yang ada dari kucing itu dimaafkan karena dia selalu ada hidup bersama manusia, maka terhadap keledai dan terhadap bagol itu lebih lagi untuk dimaafkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-qaidah asy-syar'iyyah al-kulliyah al-kubra wa hiya al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ada kaidah syar'iyyah ya yang lengkap, al-kulliyah yang mencakup banyak hal. Itu mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir, bahwa kesusahan itu akan menarik kemudahan. Ketika di situ ada kesusahan, maka ada kemudahan. Ya. Ketika orang harus datang ke masjid dari tempat yang jauh dan turun hujan yang besar, maka dibolehkan dia untuk sholat di rumahnya, untuk dia tidak datang ke masjid. Kenapa? Ada kesusahan di situ. Ya. Ketika orang susah mendapatkan air, maka ada kemudahan untuk bersuci. Menggunakan apa? Menggunakan debu untuk bersuci. Tidak harus dia mendapatkan airnya kalau dia susah mendapatkan air dan sebagainya. Ketika ada kesusahan, maka di situ ada kemudahan. Fa masyaqqatu rukubil himar wal baghli wal hamli alaihima mas'alatun juz'iyyatun min hadhil aqaidah al-'azimah. Dan kesusahan menunggangi
keledai dan baghal dan menggunakan keduanya adalah permasalahan bagian daripada kaidah ini, di mana tidak mungkin orang akan lepas, akan kesusahan kalau dia menunggangi keledai, kemudian keledainya itu menjadi najis, susah dia. Begitu naik keledai, mandi lagi, bersih lagi, menaikkan barang di atas keledai harus dibersihkan lagi, seterusnya. Padahal kita sangat membutuhkan itu di zaman dulu ya, di zaman Rasulullah SAW dan sahabat sebelum ada peralatan-peralatan modern. Dan mungkin bisa jadi hal ini akan terjadi lagi ketika kita kembali seperti zaman Rasulullah SAW. Tidak ada lagi mobil, tidak ada lagi motor, tidak ada lagi HP, tidak ada lagi telepon. Ya kembali seperti zaman dulu lagi. Maka alat transportasinya apa? Bisa jadi kita akan menggunakan transportasi kuda, keledai dan semisalnya. Nah mungkin permasalahan ini pun ada kita hadapi di beberapa daerah-daerah atau negara-negara yang dimana mereka menggunakan transportasinya adalah menggunakan keledai. Karena itulah Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan al-baghalu wal himaru tahirani riquhuma wa irquhuma wa syu'uruhuma. Karena itu al-baghal dan himar, keledai itu adalah suci. Apa sucinya? Liurnya, kemudian keringatnya, kemudian bulu-bulunya. Wa qala fil Mughni, dan beliau berkata dalam Al-Mughni, as-sahih indi taharatul baghali wal himari li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarkabuhuma wa yarkabani fi zamanihi falau kana najisaini labayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika. Dan sahih, yang paling sahih adalah menurut pendapatku baghal dan keledai adalah suci karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu menunggangi keduanya, itu menunggangi keledai dan menunggangi baghal. Wa yarkabani fi zamanihi, ya wa yurkabani fi zamanihi, dan kedua alat transportasi ini digunakan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja keduanya itu najis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan hal tersebut. Berkata Syekh Muhammad Ibn Ibrahim al-Syekh, hadzal qaul wal alyaq bis syari'ah al-muhammadiyah syari'atul yusri wal bu'd anil haraj wal masyaqqah. Kata beliau, ini adalah pendapat yang paling layak terhadap syariah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariah atau aturan yang mudah dan jauh dari kesusahan dan jauh dari ketidakmudahan. Maka pendapat yang paling kuat tentang apakah kulit atau badan daripada keledai najis apa tidak, yang sahih adalah dia itu tidak najis, ya. Maka menempelnya itu tidak membuat orang untuk mensucikan diri ketika dia akan sholat. Apa hukumnya? Hukumnya sama dengan kucing. Nah, kucing badannya tidak najis, kemudian air liurnya tidak najis, air ingusnya tidak najis, ya, kecuali air kencing, kotorannya dan bangkainya itu adalah najis. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk pada kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa dalil yang menyatakan itu najis tidak bisa berhadapan dengan dalil yang menyatakan keledai atau badan keledai itu suci. Jadi tidak seimbang dalilnya, sangat kuat sekali dalil yang menyatakan bahwa badan dari keledai itu adalah suci. Kemudian hadis yang ke-24, wa an Amr ibn Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifayya. Dari Amr bin Kharijah, semoga Allah meridhai kepadanya, beliau berkata bahwa suatu ketika Rasulullah SAW khutbah kepada kami di Mina. Wa huwa ala rahilatihi, dan Rasulullah SAW duduk di atas tunggangannya. Wa lu'abuha yasilu ala katifayya, dan air liurnya
menetes-netes di pundakku. Air liur apa? Air liur tunggangan yang ditunggangi oleh Rasulullah SAW ketika beliau khutbah, ketika beliau sedang ceramah. Hadis ini derajatnya, kualitasnya adalah sahih. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini? Pertama adalah taharatu lu'abul ba'ir, sucinya air liur onta. Wa annahu laisa binajasin, dan air liur onta itu tidaklah najis. Wa hadza bi ijma'il muslimin, dan ini adalah ijma' atau kesepakatan para kaum muslimin. Dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam yara lu'aba yasilu ala Amr ibn al-Kharijah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melihat bahwa air liurnya itu menetes ke Amr bin Kharijah, dan Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan kepada beliau untuk mencucinya. Mendiamkannya Rasulullah SAW, menetapkannya Rasulullah SAW terhadap hal itu termasuk bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Sunnah itu ada berapa? Sunnah ada berapa? Qauliyah, fi'liyah, kemudian takririyah. Ya, perkataan Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah SAW, dan penetapan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendiamkan hal itu, menunjukkan bahwa itu adalah hukumnya boleh. Kalaupun misalnya Rasulullah SAW tidak melihatnya atau tidak mengetahuinya, pasti Allah SWT akan memberitahukannya, akan menjelaskan hal itu, bahwa ada sahabat beliau yang tertetesi oleh air liur dan dia harus disucikan. Pasti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tidak pernah turun ayat hal menjelaskan tentang hal tersebut. Karena banyak kejadian-kejadian yang Rasulullah SAW tidak mengetahuinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada beliau tentang hukum tersebut. Nah, itu tidak mungkin akan dibiarkan kalau hal itu adalah najis dan tidak diwajibkan untuk bersuci. Kalau itu najis, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan dan menetapkannya. Pembiaran dan penetapannya menjadi dalil bahwa air liur dari tunggangan tersebut, air liur dari onta tersebut adalah suci. Yang serupa dengan air liur adalah air kencingnya dan kotoran apa? Kotoran onta. Jadi kotoran onta dan air kencingnya onta najis apa tidak? Atau kotoran ayam najis apa tidak? Kotoran kambing najis apa tidak? Kotoran apa lagi? Ya. Kata beliau bahwa yang serupa dengan air liur adalah kotoran onta. Kemudian air kencing onta, fa innahu tahirun li hadisi uraniyin wa ghairihi. Karena sesungguhnya itu adalah suci berdasarkan hadis uraniyin, ya. Ada kejadian di mana Rasulullah SAW memerintahkan kepada mereka untuk berobat menggunakan apa? Menggunakan air kencing onta. Dan mereka minum, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan melalui air kencing onta tersebut. Makanya seperti pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan, ya. Kalau antum pergi umroh biasanya diajak, ya, untuk pergi ke satu tempat, Hudaybiyah atau di mana, di situ menjual susu-susu onta dan juga menjual air kencing onta, ya. Diminum, harganya kalau nggak salah 25 real, ya. Diminum satu botol-botol yang kecil-kecil ini. Hukumnya apa? Hukumnya adalah suci dan boleh diminum, tidak mengapa. Wa mislul ba'iri sa'iru bahimatil an'am wa ghairiha minal hayawani tahira fi halil haya. Yang serupa dengan onta adalah seluruh binatang-binatang ternak. Dan yang serupa dengannya, binatang ternak apa aja? Kalau dalam Al-Quran binatang ternak adalah apa? Kambing, sapi, ya, atau kerbau, ya. Yang mirip dengan sapi adalah kerbau. Kotoran sapi, kotoran kerbau, kotoran apalagi kambing, kotorannya itu tidak najis. Air kencingnya juga tidak najis. Kita kan sering
Sering gitu kan, ketika kena kotoran kambing, kotoran sapi, mau sholat, ya memang lebih bagus dibersihkan. Tapi itu sebenarnya tidak najis. Kalau kena cipratan aja, ya tidak najis. Yang serupa dengannya apa? Misalnya adalah ayam, ya. Ayam, kemudian bebek, entok, apalagi yang mirip-mirip dengan itu yang boleh dimakan. Selagi itu masih hidup. Linususil khosoh, karena ada nas-nas yang khusus menjelaskan tentang itu. Karena alasannya satu, yaitu mereka adalah binatang ternak yang boleh dimakan. Semua binatang ternak yang boleh dimakan, apa saja, maka kotorannya dan air kencingnya itu adalah suci, bukan najis. Kemudian yang keempat, dibolehkannya memberikan khutbah dan nasihat di atas tunggangan. Ya kalau sekarang mungkin di atas bak terbuka, di atas mobil ya, tunggangan boleh. Atau di atas onta, di atas sekarang ya di atas kuda juga dibolehkan. Kemudian yang kelima, istihbabul khutab wal mawa'id alal amkinatil aliyah. Dianjurkannya memberikan khutbah dan memberikan nasihat di tempat yang tinggi. Seperti ini sekarang ini, saya duduk di atas kursi, antum di bawah. Kalau antum di atas kursi, maka di atas mimbar seperti ini. Agar terlihat oleh audien, orang-orang yang ingin mendengarkan khutbah dan ceramahnya. Li'annahu ablaghu fil i'lam, karena itu sangat mudah dalam media, kelihatan ketika dia berbicara. Wal ifham, dan juga mudah dipahami. Kenapa? Beda orang yang melihat langsung dengan orang yang tidak melihat, itu beda. Orang yang melihat mimik muka dengan orang yang tidak mimik muka itu beda dalam memahami. Kalau dia melihat, oh dia sedang bercanda, oh dia sedang marah, oh dia sedang serius, ya itu kelihatan. Sehingga lebih kuat lagi dalam memahami perkataan orang yang berkata tersebut. Wa yahsulu bihi alal maksud, dengan begitu akan terjadi apa yang dimaksudkan oleh yang berbicara tersebut. Kemudian yang keenam, istihbabu al-khutbah tsani ayyam at-tasyrik bi Mina min wali amril muslimin aw naibihi. Dianjurkan untuk khutbah yang kedua pada hari-hari tasyrik di Mina dari pemimpin kaum muslimin atau orang yang mewakilinya. Jadi pada hari tasyrik dianjurkan untuk memberikan khutbah selain daripada hari Arafah. Liyu'alliman nasa baqiyata ahkamil manasik wa wada'il bait, untuk mengajarkan kepada manusia sebagian atau sisa daripada hukum-hukum yang berkaitan dengan manasik, dengan amalan-amalan haji dan sebelum berpisah dari Baitullah, yaitu dari Mekah. Fa inna hadhil khutbah minhu sallallahu alaihi wasallam hiya fi dzalikal yawm. Karena khutbah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini itu terjadi kapan? Bukan di hari Mina, tetapi di hari tasyrik. Kemudian yang ketujuh, jawazu ja'lul khatib man yusa'iduhu fi muhimmatihi tahtahu fi iblaghi khutbatihi wa taujihin nasi aw taskitihim aw tartibihim. Dibolehkan untuk khatib ada orang yang membantunya. Untuk apa? Menyampaikan pesannya. Untuk apa? Untuk mendiamkan, untuk menenangkan audiennya, atau untuk mengatur audiennya agar lebih teratur. Jadi ada orang yang duduk di sini mengatur, tolong berhenti, oh tolong jangan ramai, tolong dengarkan. Ini yang dikatakan oleh beliau. Begitu. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap siapa? Amr bin Kharijah. Wala yu'tabar hadza min at-ta'ali, dan ini tidak dianggap sebagai orang yang sombong, berlebihan. Apa sih? Kenapa harus menggunakan asisten? Ya kalau sekarang ustadz-ustadz yang terkenal dan sibuk menggunakan asisten atau menggunakan manajer ya. Tidak bisa menghubungi ustadz antum itu. Ya, kita tidak bisa menghubungi ustadz melewati manajer-manajer mereka untuk membuat jadwalnya. Karena memang bukan apa-apa. Ya memang mereka perlu. Kalau mereka ngatur jadwal juga, mereka dihubungi juga untuk ini ya, mereka akan sibuk. Kapan mereka akan mempersiapkan dirinya untuk ceramah-ceramah tersebut. Ya ustadz-ustadz kita, Masya Allah, mereka itu memberikan kajian itu sehari bisa sampai 6 atau 7 kali atau 5 kali. Kapan beliau akan menyiapkan kajian tersebut kalau beliau sibuk dengan
jadwal-jadwalnya, sibuk dengan kapan ya saya anak kajiannya, kapan ya di mana anak kajiannya. Kalau ada yang mengatur maka dia enak. Ustaz, hari ini ada kajian di sini, Ustaz, hari ini ada kajian di sini. Nah, begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis yang ke-25. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila sholati fi dzalika thawbi wa ana anzuru ila atharil ghusli muttafaqun alaihi. Wa li muslimin laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi wa fi lafdhin lahu laqad kuntu ahaqquhu yabisan bidufri min thawbihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah bercerita dulu Rasulullah SAW mencuci air maninya, spermanya. Kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat menggunakan pakaian tersebut. Dan aku melihat ada bekas dari cucian tersebut. Jadi ada pakaiannya, kena bekas air mani, dicuci oleh beliau, ada bekas cuciannya, Rasulullah SAW pergi sholat menggunakan pakaian tersebut. Kemudian dalam hadis Muslim, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya dulu mengeroknya, ya, mengeroknya dari pakaian Rasulullah SAW dengan kerokan. Fayusalli fihi, dan Rasulullah SAW sholat menggunakan pakaian tersebut, ya, pakaian yang kena air sperma Rasulullah SAW dibersihkan oleh Aisyah yang sudah kering tadi, dan Rasulullah SAW berangkat sholat menggunakan pakaian tersebut. Dan dalam lafaz yang lainnya dari Muslim juga, laqad kuntu ahaqquhu yabisan bidufri min thawbihi, dan aku dulu itu membersihkannya dengan kuku-kuku dalam keadaan pakaiannya kering dari pakaian tersebut, pakaian kering dan ada bekas sperma Rasulullah SAW dan dibersihkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini satu permasalahan yang sangat penting yang kita hadapi sehari-hari, di mana kalau pakaian kita ya terkena sperma, ya, apa hukumnya? Apakah pakaian tersebut bisa dipakai sholat apa tidak? Nah, disinilah dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini berapa menit lagi? 10 menit. Oke. Apa pelajaran yang mesti diambil dari hadis ini? Pertama, bahwa sunnah Nabi SAW adalah cukup dengan membersihkan, ya, dengan mengorek menggunakan kuku kalau dia itu kering, ya. Kalau airnya itu basah, bekasnya itu masih basah, maka cukup dicuci bagian tersebut saja. Itu ringkasan dalam membersihkan bekas sperma. Kemudian yang kedua, thaharatu maniyil adami, sucinya air sperma manusia. Fa inna iqtisara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala haqqihi duna ghuslihi dalilun ala taharatihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan dengan membersihkannya, dengan menggaruknya atau mengoreknya tanpa mencucinya sebagai dalil bahwa hal itu adalah suci. Kama anna tarkahu al-mani fi thawbi sallallahu alaihi wasallam hatta yabisa. Sebagaimana Rasulullah SAW membiarkan air tersebut di pakaian beliau sampai kering, menunjukkan bahwa hal itu adalah suci. Ma'annal ma'rufa min hadi al-mubadara bi ghusli najasat wa izalatiha. Padahal telah dikenal dari petunjuk Nabi SAW, beliau akan segera menyuci hal-hal yang najis dan menghilangkan najis-najis tersebut. Dalil ala taharatihi aidon. Ini menunjukkan bahwa barang tersebut, sperma tersebut adalah suci. Kemudian yang ketiga, istihbabu ghuslihi sawa'un kana
rotaban aw yabisan li ajli kamalin nadhafati. Dianjurkan untuk mencucinya, baik itu basah maupun kering. Untuk apa? Untuk kesempurnaan kebersihan. Kama yughsalul makhatu wa nahwuhu minat tahirat. Sebagaimana dibersihkan bekas dari ingus ya, dan semisalnya dari hal-hal yang suci. Jadi ketika pakaian kena air ingus ya, atau apapun ya, kotoran atau air ludah, ya dianjurkan untuk dibersihkan. Nah, membersihkan itu bukan berarti itu adalah najis ya. Kemudian yang keempat, ada mutawaqqi misal hadhil fadalat allati laysat min najasatin. Tidak perlu menjauhkan dari kotoran-kotoran ini yang itu sungguh tidak najis. Wa jawazu baqaiha fil badani aw thawbi aw ghairihima. Dan dibolehkan tetap adanya barang-barang tersebut di badan, di pakaian atau di tempat yang lainnya, di peci, di celana, di sarung, di gamis atau dimanapun. Akhdan min baqa'in maniyi fi thawbihi sallallahu alaihi wasallam hatta ya bisa. Itu apa? Itu berdasarkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, di mana beliau membiarkan air sperma itu di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mengering. Kemudian yang kelima, maka na'alai Nabi sallallahu alaihi wasallam min taqallul minal hayati dunya wa mata'iha id anna thawba naumihi wa thawbu salatihi wa khuruji wa dhalika kullu irsyadan li ummati bi adamil mughalati fiha wa raghbati fi ma indallahi ta'ala min jazili thawabihi wa ata'ihi. Bahwa apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah beliau itu sangat sederhana dalam hidup beliau. Dan beliau menganggap barang-barang tersebut adalah barang-barang yang kecil, sedikit saja, tidak ada artinya. Di mana pakaian tidur Rasulullah SAW itu adalah pakaian sholat beliau, itulah pakaian beliau pergi. Semuanya untuk apa? Semuanya untuk menunjukkan, memberikan pelajaran kepada umatnya untuk tidak berlebihan terhadap urusan dunia, dan anjuran, ajakan untuk mengharap apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik pahala maupun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, khidmatul mar'ati zaujaha wa qiyamuha bi khidmati baitihi wal qiyam bima yajibu lahu hasba ma jarat bihil 'adah. Pelayanan seorang istri terhadap suaminya dan perlakuan seorang istri dalam memperhatikan rumahnya sesuai dengan keadaan, sesuai dengan adat dan kebiasaan di daerah tersebut. Fa inna hadhihi min al-ushrati al-hasana lizauji. Karena ini adalah bagian dari perlakuan seorang istri terhadap suaminya. Kemudian yang ketujuh, annal khuruja 'alan nasi ma wujudi atharil umuril 'adiyah minal akli wa syurbi wal jima'. Bahwa keluar bertemu dengan manusia dengan masih adanya bekas-bekas hal-hal yang biasa, baik makanan maupun minuman maupun hubungan suami istri, adalah la yu'tabaru ikhlalan bi fadilati khuslatil haya. Itu tidak bisa dianggap sebagai kekurangan kehormatan seseorang yang membuat hilangnya kemaluan dia. Keluar misalnya ada bekas makanannya, misalnya di bibirnya ada minyaknya, atau di bibirnya ada bekas air susu ya, habis minum susu misalnya, itu tidak mengurangi kehormatan seseorang. Atau ada bekas tadi air sperma di tubuh, di pakaian seseorang, juga tidak menjadikan bahwa dia itu tidak terhina, mengurangi kehormatan seseorang. Karena begitulah Rasulullah SAW, beliau keluar masih ada bekas spermanya. Kemudian ke-8, annal mar'ata sholihata mutahabbiba ila zawjiha la ta'nafu wa la tartafi'u an misli hadhil a'mal min izalatil awsakh wal fadalati min thawbin aw badani zawjiha. Bahwa istri yang sholihah, yang cinta kepada suaminya, itu dia tidak akan membiarkan atau tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti ini. Ada bekas-bekas tersebut, istri beliau Rasulullah SAW itu
langsung membersihkan. Begitulah istri yang sholat juga seperti itu, melihat ada kotoran-kotoran, ada yang menempel pada diri suaminya, maka segera membersihkannya. Kemudian yang ke-9, qala Ibnu Mulqan fi Syarhil Umdah, istadalla jama'atun bi hadzal hadis Aisyah ala taharati rutubati farjil mar'ah wa hiya al-asahhu indana asy-Syafi'iyah. Dengan hadis ini sekelompok ulama itu berpendapat bahwa air dari kemaluan seorang perempuan, seorang istri itu tidaklah najis. Dan ini pendapat yang paling kuat dalam madhab Syafi'iyah. Nah, sehingga air lendir yang keluar dari kemaluan perempuan itu tidak najis. Kenapa? Karena tentu ketika keluar sperma dari seorang perempuan setelah ada hubungan dengan istrinya. Kalau itu najis, maka ini juga menjadi najis. Menunjukkan apa? Bahwa ini tidak najis, ini juga tidak najis. Karena itu Rasulullah SAW membiarkannya dan tidak menjadikan sebagai halangan diri beliau untuk sholat. Nah, kemudian nanti insya Allah ada beberapa permasalahan-permasalahan yang akan dibahas tentang apakah air ini najis apa tidak. Nanti insya Allah akan pembahasan lebih mendalam insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan mungkin tinggal berapa menit, udah habis 3 menit lagi ya, mungkin ada satu pertanyaan saja. Oke, kalau tidak ada, sudah azan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.